Halo, balik lagi. Sekarang kita akan belajar mengenai yang namanya edema cerebri. Dari katanya, edema yaitu artinya penumpukan cairan di organ dan cerebri. Cerebri itu menandakan bahwa penumpukan cairan tersebut berada di jaringan parenkim otak. Berdasarkan mekanismenya, dibagi secara garis besar menjadi 5 mekanisme, yaitu edema hidrostatik, edema interstisial, edema vasogenik, edema osmotik, dan edema sitotoksik. Oh ya, mekanisme dan konsep edema yang akan dijelasin di video ini merupakan konsep universal, yang artinya mekanisme edema ini tidak hanya bisa terjadi di jaringan otak saja, jadi tidak hanya terjadi di cerebri saja, tapi bisa juga terjadi di jaringan tubuh kita dimanapun. Yang pertama yang akan kita bahas adalah edema hidrostatik. Nah, edema ini merupakan edema yang terjadi karena adanya peningkatan tekanan hidrostatik kapiler, yang paling sering disebabkan oleh peningkatan tekanan darah drastis pada penyakit ensefalopati hipertensi. Nah, untuk memahaminya secara konseptual, kita bisa bayangin bahwa pembuluh darah kita itu merupakan, anggaplah sebagai suatu selang air. Bedanya dengan selang air adalah dinding dari pembuluh darah itu terdiri dari bahan membran semi-permeabel, jadi dia bisa merembeskan air. Nah, pada edema jenis ini yang terjadi adalah lewat selang, dalam tanda kutip, selang tersebut, itu kita alirkan darah bertekanan tinggi. Nah, tekanan darah yang tinggi itu akan menyebabkan cairan-cairan dari pembuluh darah ini bisa merembes keluar. Karena tadi kan dinding dari pembuluh darah itu terdiri dari bukan terdiri dari dinding yang padat, tapi terdiri dari membran semi-permeabel. Jadi dia bisa menyebabkan cairan tersebut yang ada di dalam intravaskular atau di dalam pembuluh darah bisa keluar ke ekstravaskular. Dalam hal ini keluarnya ke jaringan parenkim otak, karena kita membahas tentang edema cerebri. Jadi dia keluar menumpuk di jaringan parenkim otak. Yang kedua yang kita bahas adalah edema interstisial, yang sebenarnya hampir sama mekanismenya dengan edema hidrostatik. Cuma bedanya adalah pada edema ini, dia menghususkan diri pada transudasi CSS atau cerebrospinal fluid atau cairan cerebrospinal. Nah, ini kita korelasikan klinis dengan hidrosefalus. Kita tahu bahwa hidrosefalus itu merupakan sebuah penyakit di mana terjadi penumpukan dari cairan cerebrospinal di rongga ventrikel otak. Jadi di sistem ventrikel otak ini. Kita tahu bahwa cairan cerebrospinal itu kan diproduksi di ventrikel, di dinding-dinding ventrikel, dan dia mengalir di ventrikel ini kan. Nah, apabila terjadi suatu kelainan di mana terjadi obstruksi atau produksi yang berlebihan dari cairan cerebrospinal itu, maka di rongga ventrikel ini akan terjadi penumpukan dari cairan cerebrospinal itu. Nah, sama mekanismenya dengan edema hidrostatik, cairan yang banyak itu akan menekan dinding dari ventrikel sehingga terjadi perembesan dari cairan cerebrospinal tersebut ke jaringan-jaringan di sekitar ventrikel atau jaringan periventrikular. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah edema tipe vasogenik, yang merupakan edema yang terjadi karena kerusakan dari sawar darah otak atau blood-brain barrier. Nah, blood-brain barrier itu suatu membran atau suatu sawar ya, barrier yang membatasi antara pembuluh darah dan jaringan dari otak. Selain karena kerusakan dari blood-brain barrier, ada juga peningkatan permeabilitas dari kapiler dan inkompetensi dari tight junction sel endotel kapiler. Oke, ini agak susah, jadi kita pelan-pelan aja. Jadi sebenarnya, secara konseptual, pembuluh darah kita itu terdiri dari sel-sel yang berdempetan. Jadi dia bukan merupakan sesuatu yang padat, tapi dia terdiri dari sel-sel. Secara kecil terdiri dari sel-sel. Nah, sel-sel itu berdempetan membentuk yang namanya tight junction. Jadi selnya tuh berdempetan dan membentuk gap-gap yang celah-celah yang sangat sempit. Yang tujuannya adalah untuk menjaga isi dari pembuluh darah itu agar tidak keluar kemana-mana. Nah, dalam kondisi tertentu seperti adanya tumor, adanya trauma atau adanya abses, itu terjadi sebuah kerusakan dari inkompetensi dari tight junction ini, sel endotel kapiler ini. Jadi tight junction yang harusnya itu sempit-sempit, dia merenggang. Ini kan kita lihat kalau misalnya tight junction itu awalnya itu kan sempit ya. Dia karena terjadi kerusakan itu jadi dia melebar. Nah, karena melebar ini kan ada jarak di antara sel-sel ini kan. Nah, jarak-jarak itu menyebabkan cairan bisa keluar dari situ. Akibat dari renggangan sel pembuluh darah ini akan menyebabkan isi dari pembuluh darah ini akan keluar ke jaringan sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan jaringan sekitarnya akan mengalami edema atau penumpukan cairan dan protein. Kenapa kok protein juga bisa ikut? Karena
lubangnya ini, lubang yang dihasilkan dari renggangan ini dia cukup besar sehingga menyebabkan protein yang bermolekul besar pun dia bisa keluar. Jadi itu salah satu yang khas dari edema vasogenik. Selain dia bisa terjadi penumpukan cairan, dia juga terjadi penumpukan protein. Yang keempat yang akan kita bahas adalah edema tipe osmotik. Nah, per definisi, edema tipe osmotik merupakan edema yang terjadi karena ketidakseimbangan dari osmotik antara kompartemen ekstraseluler dan intraseluler. Oke, korelasi klinisnya kita nanti aja. Nah, untuk bisa kita paham edema osmotik itu, kita harus tahu osmosis itu sendiri apa. Jadi, ini ada sebuah eksperimen di mana ada cairan A dan cairan B. Sebenarnya A dan B ini sama cairannya, isinya air juga, anggaplah cairan. Tapi bedanya adalah osmolaritasnya. Osmolaritas itu berapa banyak zat terlarut yang ada dalam sebuah cairan itu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa cairan A itu osmolaritasnya tuh rendah. Osmolaritasnya rendah karena cairan B ini dengan jumlah cairan yang sama, dia memiliki zat terlarut yang lebih banyak. Oke. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa cairan A memiliki osmolaritas yang lebih rendah daripada cairan B. Pada eksperimen ini, cairan A dan cairan B dipisahkan oleh sebuah membran yang semi-permeable. Semi-permeable itu artinya dia bisa ditembus oleh cairan, jadi dia bisa ditembus. Setelah kita biarkan beberapa lama, akan terjadi sebuah proses yang namanya osmosis. Nah, osmosis itu sendiri merupakan sebuah perpindahan cairan dari gradien tekanan osmotik yang lebih rendah ke tekanan osmotik yang lebih tinggi. Jadi karena si A ini memiliki osmolaritas yang lebih rendah, maka cairan akan berpindah dari rongga A ke rongga B. Jadi cairan akan mengikuti gradien osmosis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan. Kalau misalnya kita lihat di sini bahwa si A dan si B itu sekarang memiliki osmolaritas yang sama. Osmolaritas sama itu taunya dari mana? Nah, kita lihat dari gambar ini kan bahwa zat terlarut dari rongga A dan zat terlarut di rongga B itu memiliki zat terlarut jumlah yang sama. Nah, kita korelasikan klinis dengan penyakit yang ada di tubuh kita. Kita ambil contoh misalnya hemodilusi. Oke. Ini ada tubuh kita, ini ada otak, ini ada reservoir atau jumlah darah di tubuh kita. Kalau misalnya terjadi sebuah proses yang namanya hemodilusi atau misalnya kita minum air yang banyak, itu kan volume darah kita tambah banyak. Atau ada SIADH, yaitu sekresi dari hormon antidiuretik yang banyak, yang berlebihan menyebabkan retensi dari cairan ke tubuh kita. Jadi cairan di tubuh kita tuh banyak. Nah, karena cairan di tubuh kita banyak, itu menyebabkan osmolaritas dari darah kita itu makin rendah. Kenapa osmolaritasnya makin rendah? Yaitu karena anggaplah ini just juice, sebuah nutrisari misalnya. Nutrisari terus kita tambahin air lagi, itu kan rasa nutrisarinya akan hilang kan. Jadi dia menjadi lebih encer. Nah, sama seperti kalau misalnya di hemodilusi atau ada SIADH, itu darah di tubuh kita itu menjadi lebih encer. Karena lebih encer, jadi kan osmolaritasnya lebih rendah kan. Kalau misalnya osmolaritasnya tuh menurun, maka osmolaritas di otak atau jaringan otak itu akan cenderung relatif lebih tinggi daripada osmolaritas di plasma darah. Ya kan? Nah, mengikuti hukum yang tadi sudah dijelasin bahwa cairan akan mengikuti gradien osmotik. Jadi dia akan berpindah, cairan akan berpindah dari yang osmotik rendah ke osmolaritasnya rendah ke osmolaritasnya tinggi. Jadi dia akan berpindah cairan dari darah ke jaringan parenkimal otak. Nah, ini yang menyebabkan apa yang kita sebut sebagai edema osmotik. Yang terakhir adalah edema sitotoksik. Ini mungkin yang paling susah juga untuk dijelasin. Per definisi, edema sitotoksik merupakan penumpukan dari cairan intraseluler pada neuron dan glia yang terjadi karena kelumpuhan mekanisme pompa natrium ATP dependent. Oke, ini nanti apalin ini sendiri, tapi secara konsep kita tahu bahwa ini ada sel saraf. Ini gambaran penampang sel saraf kan. Sel saraf dan ini adalah ekstraseluler. Jadi sebenarnya sel saraf itu dia memiliki yang namanya pompa natrium, kalium, ATP dependent. Jadi tujuan dari pompa ini adalah untuk mempertahankan gradien ion. Tujuannya adalah dia membuang natrium yang ada di dalam sel saraf keluar ke ekstraseluler. Setiap 3 natrium yang dibuang, dia akan mengambil 2 kalium. Mengambil 2 kalium untuk dibawa ke sel saraf. Kenapa kok pompa ini penting? Karena pompa ini bertujuan untuk mempertahankan gradien ion agar proses dari aksi potensial yang terjadi di sel saraf itu dapat terjadi dengan baik gitu. Intinya pompanya itu untuk mempertahankan gradien ion.
Nah, kalau misalnya kita korelasikan klinis pada penyakit-penyakit, misalnya penyakit cerebrovaskular, perdarahan cerebrovaskular, yaitu contohnya stroke atau hipoksia jaringan. Nah, si pompa ini kan bahan bakarnya adalah ATP. Kalau misalnya terjadi hipoperfusi atau hipoksia, nah si ATP ini kan habis. Kalau ATP-nya habis, berarti pompanya mati dong. Karena pompanya mati, natrium yang ada di dalam sel saraf itu tidak akan bisa keluar. Dan kalium yang ada di ekstraseluler nggak bisa masuk juga. Karena terjadi perhentian dari pompa itu, natrium itu kan lama-lama kan makin banyak nih. Natrium gitu. Karena natrium yang banyak ini, yang ada dalam sel saraf, akan menyebabkan tadi osmolaritas dari sel saraf akan meningkat. Karena zat terlarutnya atau natriumnya ada banyak di sel saraf. Nah, ini salah satu key point, yaitu adalah air selalu mengikuti natrium. Karena natrium itu memiliki tendensi untuk menarik air gitu. Dia mudah menarik air. Nah, kalau misalnya kita mengacu ke yang tadi, kalau osmotik itu menyebabkan perpindahan cairan dari yang osmolaritasnya rendah ke osmolaritasnya tinggi, karena tadi natriumnya tuh banyak di dalam sel saraf, berarti kan di dalam sel saraf ini osmolaritasnya meningkat. Karena natriumnya nggak bisa keluar kan, nggak bisa keluar. Sedangkan di ekstraseluler itu osmolaritasnya tuh menurun. Jadi yang terjadi adalah perubahan atau perpindahan cairan dari ekstraseluler ke sel saraf. Karena tadi osmolaritasnya meningkat karena natriumnya banyak di dalam sel saraf. Kenapa? Kenapa natriumnya banyak di sel saraf? Karena pompa Na natrium, kalium, ATP dependen rusak. Kenapa pompanya rusak? Karena tadi ATP-nya tuh nggak bisa bahan bakarnya habis. Karena perfusi jaringan itu menurun. Karena penyakit tadi, stroke atau hipoksia. Seperti itu. Yang terakhir, key point dari edema cerebri. Nih, kalau untuk edema hidrostatik terjadi karena tekanan yang berlebihan. Anggap itu sebagai sebuah selang. Selangnya kita tekan terus sampai dia akhirnya merembes. Cairan yang ada di dalam selang itu merembes keluar, merembes ke interstisial. Yang kedua adalah edema cerebri tipe interstisial. Ini sama dengan hidrostatik, bedanya dia mengkhususkan diri ke cairan cerebrospinal. Jadi bukan dari darah, tapi dari cairan cerebrospinal. Karena terjadi penumpukan atau retensi dari cairan cerebrospinal di sistem ventrikel otak, jadi kan lama-lama dia merembes ya, karena tekanannya itu meningkat, tekanan hidrostatiknya meningkat. Jadi terjadi sebuah transudasi atau perembesan ke daerah interstisial. Yang ketiga adalah vasogenik. Vasogenik ini tadi yang karena terjadinya ada trauma atau abses, di mana terjadi sebuah kerusakan sawar darah otak atau blood-brain barrier. Nah, karena kerusakan sawar darah otak itu menyebabkan si tight junction dari pembuluh darah dia menjadi merenggang. Karena merenggang, maka darah dan bahkan protein bisa keluar dari situ. Karena dia merenggang, makanya terjadi edema. Edema selain cairan juga edema protein. Yang keempat adalah edema tipe osmotik, di mana terjadi perubahan gradien osmotik, di mana kita tahu bahwa cairan akan berpindah dari osmolaritas rendah ke osmolaritas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah edema cerebri tipe sitotoksik, di mana tadi kan terjadi kerusakan dari pompa natrium kalium ATP dependen. Nah, natriumnya banyak ada di intraseluler atau di dalam sel saraf, jadi menyebabkan si cairan itu akan mengikuti natrium, karena natrium itu meningkatkan osmolaritas dari intraseluler. Seperti itu. Oke, gitu aja. Semoga berguna. Kalau misalnya susah, bisa diulang-ulang terus videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanya. Selamat belajar, semangat belajar, dan terima kasih.